warahmatullahi wabarakatuh pada HP atau teknologi, sehingga jelas hal ini tidak bersesuaian dengan Undang-Undang tahun 2023 yang menyatakan bahwa penggunaan HP di sekolah terbukti mengganggu pembelajaran. Menurut laporan dari UNESCO tersebut, penggunaan HP saat belajar berisiko membuat siswa terlibat dalam kegiatan yang justru tidak berhubungan dengan pembelajaran. Dewan Juri yang terhormat, sebagai penguat argumentasi kami, maka kami akan hadirkan sebuah fakta bahwa Kota Magelang dan Kota Aceh adalah daerah yang kebanyakan sekolahnya menerapkan aturan melarang memakai atau membawa HP di sekolah. Dengan bukti keluaran surat edaran pemerintah Dinas Pendidikan Kota Magelang pada 22 September. Lalu pada faktanya, secara mengejutkan Kota Aceh adalah peringkat kedua pelajar terpintar di Indonesia dengan IPM 85 dan hanya kalah dengan Yogyakarta dengan IPM 86,6 dan bahkan lebih tinggi dari Jakarta Selatan dengan IPM 84,7. Ini menegaskan bahwa kebijakan metode melarang penggunaan HP di sekolah benar-benar dapat memaksimalkan pendidikan oleh peserta didik dan dapat mengurangi dampak bahaya gadget atau teknologi. Dewan Juri yang terhormat, handphone dan teknologi memiliki banyak sekali dampak negatif, di antara lain mengganggu fokus dan konsentrasi saat belajar, mengurangi interaksi dan sikap sosial tiap-tiap individu, membuat ketergantungan dan candu yang akan berpengaruh buruk pada pelajar, dan masih banyak lagi dampak-dampak negatif yang nantinya akan diperdalam dan diperinci oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga tim kami. Sehingga kami tegaskan sekali lagi bahwa kami setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini yang mana handphone akan mengganggu fokus dan konsentrasi belajar. Dewan Juri yang terhormat, sebuah kasus yang ironi dalam dunia pendidikan Indonesia bersumber dari berita CNN Indonesia pada tanggal 7 Maret bahwa seorang murid di Pontianak menganiaya dan memukul guru saat ditegur bermain HP di sekolah. Kasus tersebut menjadi gambaran betapa bahayanya teknologi yang bahkan dapat merusak nilai moral dan kepribadian bangsa. Maka saya akhiri statement saya ini dengan sebuah kesederhanaan nalar dan logika. Dalam dasar fikih agama Islam menyatakan bahwa menjauhi mudarat lebih utama daripada mencari kemaslahatan. Terima kasih, sekian saya sebagai pembicara pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini kami sebagai tim kontra menolak dengan tegas mosi perdebatan kali ini, yakni melarang siswa membawa HP di sekolah agar lebih konsentrasi. Pertama, kami akan menjelaskan bahwa membawa HP di sekolah tidak mengganggu siswa belajar, melainkan mendukung kegiatan pembelajaran. Studi yang dilakukan oleh Amerika sangat mendukung dikembangnya e-learning, yakni menyatakan bahwa computer-based learning sangat efektif, memungkinkan 30% pendidikan lebih baik. Baik, saya selaku pembicara kedua dari tim Pro sangat setuju dengan mosi kali ini, yaitu melarang siswa membawa HP di sekolah agar lebih konsentrasi belajar. Apabila membawa gadget ke sekolah dapat menurunkan prestasi akademik serta menurunkan tingkat fokus siswa, apalagi menggunakannya pada saat jam pembelajaran. Dan ini akan membuat para wali murid sangat was-was pada perkembangan belajar anak-anak di kelas, dan mereka akan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu tidak mendengarkan penjelasan yang telah diberikan oleh guru. Mereka akan sibuk dengan HP-nya mereka masing-masing. Selain itu, membawa HP di sekolah juga dapat mengganggu konsentrasi anak dan juga perkembangan anak. Selanjutnya, membawa HP di sekolah juga dapat menimbulkan efek radiasi. Dalam penggunaan gadget juga bisa mengakibatkan dampak buruk pada kesehatan yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak dalam proses pendidikannya. Selain itu, ini juga dapat berpotensi jelek kepada perilaku siswa. Pada penggunaan gadget di sekolah atau di kelas, anak-anak dapat secara bebasnya memberikan kabar atau pembahasan yang tidak seharusnya didengar. Membawa HP di sekolah juga dapat terjadinya tindak kejahatan, karena pelajar merupakan salah satu target dari kejahatan. Aplikasi internet di HP juga memberikan kesempatan untuk berbuat curang saat ulangan. Banyak siswa yang tidak bisa menjawab pertanyaan dan kemudian mengambil jalan pintas dan mencari jawaban melalui internet. Apabila ini akan terus berlangsung, bagaimana seorang anak akan tumbuh kembang dengan baik, dan justru ini akan menurunkan tingkat konsentrasi pada anak tersebut. Mohon maaf HP menjadi salah satu alat yang kini menyebabkan rata-rata pelajar memiliki sikap minim sosialisasi. Dengan membawa HP di sekolah dapat mengurung siswa dari teman-teman lainnya karena terlalu sibuk dengan HP mereka masing-masing. Siswa dengan penurunan konsentrasi dapat berdampak negatif pada tumbuh kembang anak, yaitu kesulitan untuk berkomunikasi terhadap satu sama lain, tidak merespons saat guru berbicara ataupun saat diajar, sehingga menyebabkan
ketidakaktifan di sekolah yang akan merugikan siswa-siswa tersebut. Dengan membawa HP di sekolah juga dapat membuat siswa menjadi malas menulis dan membaca. Baik, membalas argumen dari tim kontra. Tim pro, radiasi terhadap siswa. Di HP sendiri memiliki fitur yang dapat meminimalisir pekerjaan tersebut. Mata pelajaran di hari itu memanfaatkan HP untuk media pembelajaran. Penggunaan HP saat belajar berisiko membuat siswa terlibat dalam kegiatan yang justru dianggap mulai dalam pembelajaran. Karena akses HP dapat memudahkan guru dan siswa untuk teknologi, mengakses informasi dan platform pendukung pembelajaran. Jika sekolah sudah membangun komitmen dari awal dan ada kesepakatan antara guru dan murid, bahwasanya akan ada yang mendukung menindaklanjuti siswa tersebut. Bagaimana pendapat Anda tentang radiasi itu? Silahkan langsung ditanggapi untuk pembicaraan kedua. Baik, menanggapi dari instruksi yang telah disampaikan oleh tim lawan bahwa ini juga akan menimbulkan efek radiasi. Dan kami tegaskan sekali lagi bahwa menggunakan HP di sekolah ini dapat menyebabkan radiasi dan juga berdampak buruk pada siswa tersebut. Dan secara lain dalam mengatasi masalah ini juga guru dapat memanfaatkan dalam proses pembelajaran melalui penyediaan literasi digital, salah satunya itu laptop. Dan dengan itu siswa dapat memperoleh informasi lebih luas lagi melalui alat teknologi tersebut tanpa mengganggu konsentrasi siswa. Dan selain itu juga dapat adanya penerapan literasi book berupa printout yang telah diberikan oleh guru. Dan dengan ini para siswa akan tetap memperoleh berbagai informasi dan pengetahuan secara luas melalui alat teknologi tanpa harus membawa HP ke sekolah. Dan dengan ini siswa dapat memperoleh berbagai informasi melalui teknologi dan menggunakan internet tanpa harus mengganggu konsentrasi seorang siswa. Sekian, terima kasih. Masih ada instruksi lagi. Waktunya masih ada ya. Aku ingin melanjutkan argumentasinya selanjutnya. Ya, baik, saya akan melanjutkan materi yang tadi bahwa ada hadis yang berbunyi ihris ala ma yaqsauka wasta'id billahi wa la ta'jiz, yang artinya semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu, maka minta tolonglah kepada Allah dan janganlah malas ataupun patah semangat. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis tersebut menjelaskan bahwa kita harus semangat dalam hal yang bermanfaat, salah satunya belajar dan salah satu pembudayaannya yaitu sekolah. Dan jika ada HP dalam proses pembelajaran tersebut, akan banyak siswa yang menggunakan HP tersebut ke hal-hal yang negatif. Jadi kami tetap setuju dengan posisi kali. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ada pembicara kedua. Namun kami sebagai tim kontra akan berpendapat bahwa larangan tersebut bukanlah sebuah kebijakan. Kami ingin menunjukkan bahwa literasi digital adalah penggunaan teknologi yang bahwa pelarangan HP di sekolah bukanlah solusi yang tepat. Lalu, bagaimana solusi yang lebih tepat agar segala dampak buruk yang telah disampaikan oleh tim kami dapat diminimalisir dan dapat dikurangi oleh peserta didik? Terima kasih. Bisa langsung ditanggapi untuk pembicaraan kedua dari tim kontra. Sesuai dengan poin yang dijelaskan pagi ini, kami setuju dengan poin dewan kali ini. UNESCO mengimbau negara-negara di dunia untuk melarang penggunaan teknologi yang berdasarkan penunjang pendidikan seperti komputer dan handphone. Laporan pemantauan pendidikan global 2023 UNESCO yang berjudul Technology in Education menyatakan bahwa penggunaan handphone saat belajar berisiko membuat siswa terlibat dalam kegiatan yang justru tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Sementara itu, butuh 2 menit bagi siswa kembali fokus ke pelajaran. UNESCO juga mendapati bukti bahwa manfaat pembelajaran akan hilang jika teknologi digunakan secara berlebihan. Manfaat pembelajaran juga berisiko hilang tanpa kehadiran guru yang berkualifikasi untuk meninjau pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Sedangkan teknologi seharusnya digunakan untuk mendukung tujuan bersama pendidikan berkualitas semua. Merujuk pada data BPS 2021, penggunaan internet pada rentang usia 5-12 tahun selalu meningkat setiap tahunnya di Indonesia. Dapat diasumsikan bahwa siswa dengan usia 5-12 tahun
tidak fokus dan hanya teringat dengan itu. Interupsi. Instruksi kami diberikan dalam berkomunikasi tidak responsif terhadap orang tua yang berbicara dengannya. Anak-anak tersebut menggunakan handphone berisi aktivitasnya sebagai sumber hiburan karena sudah terbiasa digunakan sehari-hari. Handphone dalam kehidupan. Interupsi saya maaf. Baik, adanya karakteristik siswa tersebut memang Menanggapi tes dari tim kontra. Di sini sekolah menyediakan laptop ataupun lab komputer khusus yang bisa mengakses internet tersebut. Jadi di sini penggunaan handphone itu kami tidak setuju karena penggunaan handphone tanpa pengawasan juga dapat menyebabkan kejenuhan dan kehilangan konsentrasi belajar. Arif Rahmanto berpendapat bahwa siswa yang mengalami kejenuhan dan kehilangan konsentrasi belajar memiliki karakter sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sikap acuh terhadap pembelajaran. Yang kedua, berbicara atau bercanda dengan teman sebayanya. Dan tiga, memperhatikan penjelasan dari pendidik atau bahkan tidur pada saat proses pembelajaran berlangsung. Pada kondisi seperti ini, tidak akan dihilangkan banyak hal seperti waktu, kesempatan, dan tenaga. Jika dibiarkan berkelanjutan, maka akan menimbulkan permasalahan yang luas dan rendahnya mutu interaksi pendidikan Indonesia. Instruksi kami telah siswa yang terbiasa menggunakan handphone cenderung memiliki pola tidur tidak baik dan sulit berkonsentrasi selama pembelajaran. Dan tidak lupa, handphone ini juga dapat menjadi gangguan terus-menerus di mana saat tiba-tiba dari HP berbunyi seketika konsentrasi kelas tertuju pada sumber suara tersebut. Akibatnya kehilangan konsentrasi belajar siswa. Yang kedua, handphone dapat digunakan secara tidak tepat seperti untuk menyotek saat ulangan. Yang kedua, mengambil foto yang tidak pantas dan tak sedikit pelajar yang ketahuan menyimpan video dan foto yang tidak semamakan tersebut. Kebanyakan dari mereka mendapat video dan foto yang berbau pornografi dari temannya dan ia menyebarkan di temannya yang lain. Yang ketiga, dengan diizinkan siswa instruksi kami terima. Dengan diizinkan siswa membawa handphone ke sekolah, banyak waktu yang buang sia-sia, banyak untuk memperhatikan handphonenya. Hal itu membuat karakter suka bekerja keras setelah belajar, membuat siswa semakin malas belajar karena mereka lebih asik main game atau menggunakan sosmed. Penyimpangan tersebut terjadi karena ketidakmampuan remaja dalam menghadapi atau menyikapi perkembangan teknologi seperti hal-hal yang bersifat positif. Kesimpulannya, pada saat sekarang ini banyak pelajar yang sedang marah-marahnya menggunakan handphone selain sebagai alat komunikasi juga digunakan sebagai alat sekian dan dapat mempermudah pencarian sumber-sumber pengetahuan yang pada akhirnya akan mempermudah pelaksanaan. Berorientasi pada seluruh tingkatan jenjang pendidikan, bukan hanya SMA saja yang disampaikan oleh moderator. Terima kasih Dewan Juri yang kami hormati, moderator, kakak-kakak panitia dan tim lawan yang saya banggakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya sebagai pembicara pertama untuk akhiran akan memberikan kesimpulan. Jadi kesimpulan dari tim kami adalah bahwa kami tetap setuju dengan fungsi Dewan kali ini, yaitu Dewan melarang siswa membawa HP di sekolah. Yaitu merupakan teknologi komunikasi yang paling berkembang saat ini. Handphone memiliki banyak fungsi. Selain untuk berkomunikasi, handphone dapat digunakan media hiburan atau menonton video, mendengarkan musik atau mengabadikan momen oleh kamera. Namun, tentu saja dampak negatif dari handphone adalah penurunan konsentrasi pada saat belajar anak. Seperti halnya orientasi emosi kita pada kali ini menjadi tidak fokus dan hanya terikat pada gadget. Misalnya anak sudah terjadwal bermain game, maka anak akan terus teringat oleh game tersebut. Pada kondisi ini, pelajar akan kehilangan banyak sekali hal seperti waktu, kesempatan, dan tenaga yang akan terbuang sia-sia oleh pelajar produktif sekarang. Sedangkan kita, Indonesia, sedang menuju pada cita-cita besar, yaitu Indonesia Maju tahun 2045. Pada jika dibiarkan berkelanjutan, maka akan menimbulkan permasalahan learning loss dan rendahnya mutu lulusan pendidikan Indonesia. Dan apalagi saat ini sekarang ini para pelajar sedang marah-marahnya menggunakan handphone selain sebagai alat komunikasi juga digunakan sebagai alat untuk melihat hal-hal yang belum sepantasnya dilihat karena belum adanya orientasi kepekaan dan kesadaran tentang memaksimalkan pembelajaran di sekolah menggunakan gadget seperti gambar atau video yang tidak senonoh yang bahkan dinikmati oleh pelajar. Hal ini nantinya dapat menyebabkan banyaknya generasi muda, khususnya pelajar saat sekarang ini menjadi rusak dan melakukan tindakan yang menyimpang. Sebagai contoh adalah kasus yang telah saya berikan penyampaiannya tadi itu. Dan kami juga tegaskan bahwa kami tetap setuju dengan mosi Dewan karena lebih banyak mudorotnya dibanding kemaslahatan. Terima kasih. Sudah cukup moderator, terima kasih. Kontra adalah larangan membawa HP di sekolah mungkin tidak solusi
Fitri.